Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Marono di pembelajaran online kelas 11 mata pelajaran biologi. Hari ini kita akan belajar materi struktur dan fungsi organel sel. Namun, sebelum belajar, mari kita lihat kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, itu adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita. Secara umum, sel berdasarkan jumlah selnya, ya, secara umum berdasarkan jumlah selnya, makhluk hidup dibedakan menjadi dua, yaitu makhluk hidup uniseluler dan makhluk hidup multiseluler. Makhluk hidup uniseluler adalah makhluk hidup yang mempunyai satu sel. Makhluk hidup yang mempunyai banyak sel disebut dengan multiseluler. Berdasarkan strukturnya, sel dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Apakah itu sel prokaryotik dan sel eukaryotik? Baik, mari kita belajar bareng-bareng. Sel prokaryotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti, sehingga inti sel berbatasan langsung dengan sitoplasma. Makhluk hidup yang termasuk prokaryotik adalah bakteri dan ganggang biru atau cyanobacteria. Struktur umum dari sel prokaryotik itu bisa kita lihat sebagai berikut. Yang pertama, dinding selnya tersusun dari peptidoglikan, lipid, dan protein. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk tubuh. Yang kedua, membran plasma tersusun dari karbohidrat, lemak, protein. Membran plasma berfungsi sebagai pelindung molekuler sel terhadap lingkungan di sekitarnya. Sitoplasma tersusun dari air, protein, lipid, mineral, dan enzim-enzim yang berfungsi untuk mencerna makanan secara intraseluler dan untuk melakukan proses metabolisme sel. Itu adalah struktur umum daripada sel prokaryotik. Selanjutnya kita akan bahas tentang sel eukaryotik. Sel eukaryotik merupakan sel yang sudah memiliki membran inti. Artinya nukleus dibungkus membran nukleus. Dan sistem endomembrannya, sel eukaryotik terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Mari kita lihat struktur sel eukaryotik berikut ini. Ya, struktur sel eukaryotik terdiri atas 3 komponen, yaitu membran plasma, sitoplasma, dan organel sel. Nah, apa dari 3 macam tersebut? Apakah kalian sudah tahu? Baik, kita bahas satu-satu sekarang. Membran plasma bersifat selektif permeabel. Artinya, membran plasma dapat dilalui oleh molekul atau ion tertentu. Membran plasma berfungsi melindungi isi sel, mengatur keluar masuknya
berbagai zat dan sebagai reseptor rangsang di luar sel. Selanjutnya sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan sel yang berada di luar membran inti. Komponen utama penyusun sitoplasma yaitu ada sitosol, substansi genetik, sitoskeleton, dan organel-organel sel. Sitoplasma berfungsi sebagai sumber bahan kimia penting bagi sel dan tempat terjadinya reaksi metabolisme. Nah, itu adalah sitoplasma. Selanjutnya ada organel-organel sel, di antaranya adalah inti sel, retikulum endoplasma, ribosom, kompleks Golgi, lisosom, badan mikro, mitokondria. Ini adalah organel-organel sel yang ada di dalam atau 3 bagian daripada struktur sel eukariotik. Demikian anak-anakku, proses pembelajaran daring tentang struktur dan fungsi organel sel. Kita kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.